Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini Rina kembali menjumpai Anda di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dibahas secara informatif dan juga interaktif Papa dan Dokter. Pada episode kali ini kami akan menghadirkan narasumber gitu ya, akan membahas sebuah tema yaitu penting sekali untuk kita ketahui ya, siapa tahu Anda sedang mengalaminya gitu ya, obesitas, fakta versus tren diet seperti itu ya. Dan sudah hadir bersama Rina narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Beliau merupakan ahli gizi dan langsung saja kita sapa Ibu Gusti Dina Mustika. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Rina. Oke, ya kita hari ini membahas terkait obesitas gitu ya. Ini sebuah fakta dan juga kita kaitkan dengan yang saat ini sedang viral nih Bu ya, tren diet gitu. Ada sebagian selebgram gitu ya, mungkin menginfluensa masyarakat agar mengikuti gitu ya, bahwa ini sedangkan itu termasuk atau bisa dikategorikan benar atau tidak seperti itu, karena kita tidak keahlinya gitu, hanya melihat yang ada di tren ataupun yang sedang viral yang kita sedang lihat seperti itu. Kalau berbicara obesitas nih Bu ya, secara medis apa sih Bu obesitas itu? Baik Mbak Rina, untuk obesitas sendiri kalau secara medis itu pengertiannya suatu kondisi di mana ditandai dengan adanya kelebihan berat badan. Nah hanya saja obesitas biasanya secara orang awam ya di luar sana kadang-kadang bisa ngejat langsung ini obesitas nih. Nah, padahal untuk kategori obesitas itu sendiri sebenarnya harus ada indikator yang harus dilakukan seperti itu. Jadi kayak adanya pemeriksaan fisik seperti pengukuran berat badan, tinggi badan. Nanti dari pengukuran itu kita bisa menghitung indeks massa tubuh. Nah dari indeks massa tubuh itulah nantinya baru ketahuan apakah yang bersangkutan ini benar-benar obesitas atau hanya kegemukan saja. Jadi beda. Orang gemuk belum tentu obesitas, sedangkan obesitas itu pasti gemuk. Ya. Baiklah, jadi ada pemeriksaan Bu ya yang harus dilakukan. Apa biasanya yang wajib nih diperiksa oleh, misalnya sudah merasa berat badan ini besar gitu ya badannya gitu, apa yang pemeriksaan biasanya yang wajib dilakukan? Sebenarnya banyak Mbak, untuk indikator itu tadi ada IMT indeks massa tubuh, ada juga lingkar lengan atas, panggul, lingkar perut dan lain sebagainya. Cuman hanya yang umum ya Mbak, yang umum secara umum biasanya kita memeriksa tinggi badan dan berat badan. Kenapa? Karena indeks massa tubuh tadi pengertiannya di sana. Adanya berapa berat badan per tinggi badannya orang tersebut gitu loh. Nah jadi dari situ ada klasifikasi dari IMT. Pertama klasifikasinya apabila nilai dari IMT itu, perhitungan IMT tadi itu kurang dari 18,5 itu tergolong gizi kurang gitu. Kemudian dari 18 tadi sampai 24,9 itu termasuk normal. Kemudian 25 sampai 29,9 itu tergolong overweight atau kelebihan berat badan. Dan terakhir bila lebih dari sama dengan 30 hasilnya maka itu baru tergolong obesitas. Jadi nggak bisa kita langsung aja dia obesitas kurang tepat. Iya, kurang tepat ya. Iya. Jadi harus ahlinya gitu ya mendeteksi, memeriksa lah gitu ya. Jadi harus ada kesadaran gitu Bu ya dari si pemilik tubuh ini agar, karena rutin. Iya, karena yang berlebih ini tidak baik. Benar sekali. Ya. Oke Bu, kita berbicara teori deh ya. Apa sih Bu kebanyakannya yang menyebabkan atau faktor? Apakah dari genetika kah si obesitas itu, atau yang penting gaya hidup kah? Betul Mbak Rina, jadi yang disebutkan Mbak Rina tadi salah dua malahan dari yang memang banyak faktor penyebab obesitas. Jadi yang pertama tadi benar genetik, yang kedua gaya hidup, yang ketiga bisa aktivitas fisik. Ini yang sering terjadi ya Mbak ya, aktivitas fisik dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau kita bahas banyak banget nih waktunya nih Mbak Rina, cuman secara umum aja. Jadi kalau yang sudah tadi Mbak Rina sebutkan adanya faktor genetik itu sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi. Betul. Jadi kalau orang yang pernah obesitas atau yang keturunan obesitas tadi itu memiliki sel lemak yang responnya sangat bagus terhadap
asupan atau makanan yang dari luar. Semisal saya misalnya atau si A itu pernah obesitas atau mempunyai gen tadi. Nah, dia ketika memakan sesuatu sama misalnya bahannya dengan Barina yang normal misalnya kan, sedangkan saya punya riwayat obesitas. Padahal saat ini saya masih normal juga misal, tapi saya pernah ada riwayat obesitas atau gen obesitas tadi, itu responnya lebih bagus, Mbak. Jadi kita makan bahan makanan yang sama, itu respon sel lemaknya di tubuh saya itu lebih bagus. Dia lebih cepat untuk menyimpan lemaknya dibanding yang tidak ada gen. Betul. Jadi kaitannya memang di situ tadi. Kalau memang sudah ada gen atau keturunannya, mungkin lebih menjaga pola hidup, termasuk tadi aktivitas fisik. Diperbanyak gitu. Benar. Gaya hidup kayak makan-makan junk food. Benar, itu kalau bisa dihindari itu. Ya, apalagi sudah misalnya ada genetika. Gaya hidup berantakan. Jadi yang sekarang ini mungkin sesuai dengan tema kita ya Mbak ya, yang lagi ramenya tren di saat ini. Misalnya Tabalong sendiri kan sekarang ini banyak menyediakan tempat-tempat makan atau nongkrong seperti itu kan, yang mohon maaf sekali kebanyakan makanan yang cepat saji seperti itu, makanan dan minuman cepat saji, di mana baik itu sumber lemak maupun gula itu tidak terkontrol dengan baik gitu. Itu sih yang kita sayangkan saat ini ya, kalau memang teman-teman yang tadinya berusaha ingin gaya hidup sehat, tapi faktanya di luaran sedang ramai dan ditrenkan oleh influencer misalnya, ini lagi ramai ini promosi. Nah, bermula dari yang ingin coba, ikut yang ramai, ikut yang tren, itu takutnya khawatirnya itu naik ke level suka. Setelah suka nanti jadi kebiasaan. Nah, khawatirnya di saat kebiasaan itu tidak bisa dirubah, bisa jadi nantinya ke obesitas ini tadi. Lambat laun, Bu. Betul, tren tersebut yang mohon maaf agak keliru seperti itu. Oke, baiklah. Dan tren-tren seperti itu maunya harus disadari, betul, ya, agar tidak terjadi. Nah, biasanya yang kebanyakannya juga masyarakat kita gitu ya, pada khususnya di Tabalong ini sudah, selain ada tren yang nongki-nongki itu, juga tren diet nih, olahraga lah, ataupun biasanya agak ada di kalangan ibu-ibu ataupun kebanyakannya diet intermittent fasting. Nah, itu juga kebanyakan ada tren-tren itu biasanya secara ilmiah cepat turun BB, itu benar atau gimana nih? Apakah harus konsultasi dulu untuk menentukan jenis diet masing-masing gitu? Menarik sekali nih Mbak Rina, memang lagi ramai ya. Pasti. Jadi diet sebenarnya kalau kita ngomongin diet itu banyak banget Mbak Rina. Nggak bisa yang ini bener loh, ini salah, nggak bisa. Kenapa? Karena kita bakal balik ke individunya lagi. Jadi semisal yang A, individu A dengan yang B itu tidak bisa kita judgekan sama dietnya. Sekalipun semisalnya untuk kondisi atau IMT-nya tadi sama pun nggak bisa Mbak, karena program diet yang benar itu harus melalui seleksi assessment. Jadi kita harus tahu riwayat penyakitnya, kemudian kebiasaan makannya, apakah ada konsumsi obat-obatan atau pernah menjalankan diet sebelumnya. Itu banyak banget yang harus kita gali terlebih dahulu sampai akhirnya kita tentukan diet apa sih yang tepat buat si A, buat si B, seperti itu. Jadi nggak bisa intermittent fasting ini lagi ramai. Ikut-ikut kamu kayaknya bisa deh, karena nggak bisa kayak gitu. Jadi benar-benar harus ada didampingi dengan orang yang kompeten dalam hal ini, mungkin ahli gizi atau dokter. Siapa tahu di A nanti pusing berlebih gak nih bisa, makannya jam-jam tertentu kan gitu kan, kalau intermittent fasting. Di A cocok, di B mungkin ini juga ya aware buat masyarakat di luar sana yang taunya intermittent fasting tadi hanya menurunkan berat badan. Padahal mungkin tidak semua bagus untuk menjalankan hal tersebut gitu. Jadi tetap harus konsultasi. Apakah ini benar? Apakah ini efektif? Apakah ini aman untuk saya misalnya gitu. Jadi memang harus tetap kita waspadai, jangan ikut-ikutan tren semata gitu. Tapi apakah si IF itu bagus atau efektif
untuk obesitas? Sebenarnya efektif untuk beberapa orang mungkin Mbak yang memang dia butuh itu gitu loh. Nah nanti kita bedakan tuh adanya diet sehat dengan yang beresiko. Apakah IF ini termasuk di sehat atau di yang beresiko begitu. Jadi harus konsultasi gitu ya. Nggak bisa langsung saya bilang ini nggak bagus. Nah, faktanya semisal ada beberapa orang yang berhasil menganggap dirinya berhasil dalam hal itu gitu. Jadi nanti mungkin kita bahas lebih jauh tentang diet yang sehat dengan yang beresiko. Oke. Tapi kalau untuk obesitas kita sebut saja seperti itu Bu ya. Apa sih prinsip dasar sehat agar berat badannya itu ideal lah ya, nggak mesti harus turun drastis banget, ideal gitu, tanpa takut untuk kembali ke obes lagi. Kalau takut kembali ke obesitas tadi, tidak ada jaminan sih sebenarnya Mbak ya, selama mungkin dia hanya memberikan jangka waktu sekian aja deh aku diet, nanti itu tetap kita nggak ada jaminan itu kayaknya nggak bakal balik misalnya, nggak berani. Karena sangat berkaitan erat sekali obesitas ini dengan pola gaya hidup seseorang. Salah satunya tadi diet ya Mbaknya bilang tadi, bagaimana pola menyusun pola makan yang benar. Nah itu prinsip dasarnya diet sehat itu yang pertama adalah keseimbangan kalori. Jadi kalori itu atau energi yang harus kita dapatkan, yang kita butuhkan itu tidak semata hanya dari makanan pokok seperti nasi misalnya, bukan, tapi juga bisa didapatkan dari lauk, sumber protein, dari minyak, sumber lemak misalnya gitu, dan lain sebagainya. Nah, cuman biasanya masyarakat kita itu taunya cuman nasi, lauk pauk, gitu ya Mbak ya. Padahal ada kandungan gizi yang harus kita penuhi. Selain gizi makro itu, ada istilahnya gizi mikro, yaitu mineral, vitamin, dan serat. Nah, ketiganya ini penting sekali nantinya ketika dijalankan berbarengan dengan asupan gizi lainnya. Kalau ini ketinggalan, bahaya Mbak, bisa adanya nanti untuk jangka panjang ada gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Nah ini kaitannya dengan intermittent fasting tadi, itu kan mungkin tujuannya hanya untuk menurunkan berat badan seperti itu. Sedangkan diet yang sehat itu pada prinsipnya dia untuk tujuannya untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit. Seperti itu diet yang benar kayak gitu. Nah kemudian untuk perbedaannya yang IF tadi dengan yang mungkin yang digaung-gaungkan kita orang kesehatan, itu sebenarnya di pola makannya harusnya pola makan gizi seimbang. Kalau untuk yang diet sehat, sedangkan IF kita kurang tahu Mbak ya, karena belum pernah sih merekomendasikan itu ke pasien, belum pernah. Hanya saja yang saya ketahui untuk yang IF itu dia kayak ada waktu puasa yang di berapa jam seperti itu. Nah itu khawatirnya bagi orang lain, tidak semua orang ya Mbak ya, bagi beberapa orang misalnya ada yang punya keluhan gangguan riwayat makan dan lain sebagainya, itu nggak cocok gitu. Untuk ibu menyusui yang hamil itu kurang tepat sih kalau karena yang beredar itu Bu, si IF ini di orang berhasil menurunkan berat badan gitu. Karena kan biasanya perempuan agak insecure ya kalau masalah body gitu ya, jadi mau lihat-lihat, mau coba-coba, nah jadi nanti lambungnya lah bermasalah dan sebagainya tanpa adanya konsultasi ke ahli gizi gitu. Belum lagi adanya konsumsi yang lain Mbak, semisal yang bersangkutan ternyata ada konsumsi obat dengan penyakit tertentu misalnya, jadi dia ada konsumsi obat tertentu yang memang rutin misalnya. Nah dia kan tidak tahu tuh apakah ada interaksi obat tersebut dengan makanan, misalkan itu perlu kita gali Mbak, dan nggak bisa tadi ngejat satu orang itu sama dengan yang lainnya. Jadi jangan terkecoh gitu, seperti yang mungkin tidak semua influencer memberikan informasi yang tepat. Alangkah lebih baiknya konsultasi dengan ahli gizi atau dokter dalam hal ini. Karena tujuan akhirnya adalah sehat tadi jangan, bonusnya badannya ideal. Bagus. Ya karena kalau yang diet sehat bedanya ya Mbak ya. Diet sehat tadi dengan yang beresiko, dianggap beresiko itu, dia kalau penurunan berat badannya yang sehat ini
tidak terlalu banyak, Mbak. Kenapa? Karena tujuannya di sini adalah untuk mencegah penyakit. Dia berusaha, si diet sehat ini mengusahakan si pasiennya yang menjalankan ini tetap dalam kondisi sehat, berat badannya stabil. Pun kalau mau turun itu hanya setengah hingga 1 kilo dalam 1 minggu maksimal. Jadi 1 bulan maksimalnya 4 kilo. Nah, sedangkan yang beresiko biasanya itu lebih dari 2 kilo dalam 1 minggu. Iya, dan bisa 10 katanya sebulan. Betul. Terus untuk apa dong ini masalahnya? Biasanya kan banyak pertanyaan itu kan dari masyarakat, loh itu bermasalah. Karena yang namanya tubuh kita di dalam itu ada metabolisme. Dia juga memerlukan pola yang sehat dari kita yang di luar yang atur ini. Makannya, geraknya, sehingga metabolisme di dalam tubuh itu akan baik ketika kita memang benar-benar ngatur jadwal makan. Tidak kaget ya metabolisme. Kalau yang tadi mungkin ada yang dicontohkan Barina tadi kan itu misalnya puasa sekian jam. Belum tentu tubuh di dalam ini menerima aturan tersebut gitu loh. Jadi makanya tadi setiap ahli gizi memang harus menanyakan dulu, menggali lebih dalam si pasien ini sebenarnya keluhannya apa, riwayat makannya seperti apa, adakah sebelumnya punya gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Nggak bisa sembarangan ngasih diet, kamu diet ini ya misalnya, nggak bisa langsung. Iya, apalagi ikut-ikutan tren. Benar sekali. Bukan menyalahkan trennya ya Mbak Rina. Saya pun sebenarnya suka ngikutin, lihat-lihat nih yang tren saat ini apa aja. Cuman untuk yang benar-benar mau menjalankan program diet, alangkah baiknya ada dampingan atau konsultasi sebelumnya dengan ahlinya atau yang berkompeten dalam hal ini. Oke, agar kedepannya tidak terjadi masalah kesehatan. Betul, karena ini tidak hanya jangka pendek, jangka panjang perlu kita pikirkan karena metabolisme di dalam tubuh tadi. Macem-macem tuh Mbak, bisa adanya gangguan hormon, terus lagi imunitas itu bisa terganggu ketika kita yang kurang bisa menjaga pola makan seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali pemirsa ya, dan kita break sejenak dulu Bu ya. Dan nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab juga dengan Ibu Gusti Dina ya. Jadi silakan buat Anda yang mau bertanya nanti langsung beliau jawab ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Papadahan Dokter. Oke, kembali lagi bersama Rina dan ahli gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badrudin Qasim, Ibu Gusti Dina ya, Mustika. Dan tadi kita sudah membahas masalah obesitas ya, dari pengertiannya dan lain sebagainya, faktor-faktornya. Dan kita langsung masuk ke segmen tanya jawab ya bersama ahli gizi. Di kesempatan kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari redaksi kami dan langsung bisa dijawab ya Bu ya. Yang pertama dari Angga di Anggrek, katanya dia sudah coba berbagai macam diet, tapi katanya berat badannya ini stuck dan ya balik lagi ke awal katanya gitu. Apakah berarti metabolismenya rusak katanya? Nah, si Angga bisa langsung jawab nih Bu. Baik, terima kasih Mbak Rina pertanyaannya. Buat siapa tadi? Mas Angga ya. Untuk diet yang dianggap sudah dilakukan berbagai diet tadi, itu khawatirnya tidak didampingi atau tidak dikonsultasikan tadi dengan yang memang ahlinya di sana. Nah, kenapa kayak tadi kita takutnya setiap orang itu berbeda kebutuhannya Mbak, kebutuhan dietnya itu berbeda, program diet yang harus dijalankan itu berbeda. Nah, kita nggak tahu ya dari Mas Angga tadi menggunakan diet yang mana, apakah sesuai dengan kondisi beliau. Nah, kalau ditanyakan apakah metabolisme rusak tadi, kalau rusak sepertinya nggak sehat sama sekali tuh, seharusnya ya sakit yang berkepanjangan atau bagaimana. Jadi selama kita hidup sepertinya metabolisme itu akan menyesuaikan sih dengan apa yang kita konsumsi dan lain sebagainya. Bukan metabolisme yang rusak atau bagaimana, tapi kitanya yang memang harus menyesuaikan lagi apa yang kita konsumsi, apa yang kita atur di luar kayak gitu loh, untuk keberlangsungan metabolisme di dalam tubuh tadi. Jadi misalnya mau diet gitu ya, harus konsultasi. Betul sekali. Didampingi gitu ya. Apalagi kan sekarang untuk nutrisionis atau ahli gizinya itu banyak banget, sudah tersebar di semua kecamatan Kabupaten Tabalong. Jadi teman-teman atau sahabat di luar itu bisa kok konsultasikan dengan teman-teman ahli gizi di puskesmas. Benar ada.
Kalau di tempat kita juga ini kan untuk Rumah Sakit Haji Badarudin kita punya poli khusus, poli gizi. Bisa kalau ada yang mau datang ke sana nanti memang akan diarahkan sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Program diet apa yang harus dia jalankan. Gitu. Iya, jangan diet hanya tidak makan gitu Bu ya waktu sakit itu. Ini khawatirnya diet yang Mas Angga bicarakan diet apa gitu loh. Kita nggak bisa yang langsung ini nggak bagus misalnya atau bagaimana atau metabolismenya nggak bagus misalnya nggak bisa kita jawab seperti itu. Memang harus digali lebih dalam lagi. Oke ya, kalau mau lebih detail bisa langsung ke Ibu ya ke rumah sakit. Oke, silahkan lanjut lagi. Ada Bani di Tanjung Selatan katanya bagaimana dengan istilah badan yang gemuk atau berisi belum tentu sehat dan sebaliknya orang yang kurus belum tentu penyakitan. Gimana tuh Bu? Benar, setuju sih untuk yang kurus belum tentu penyakitan. Nah cuman itu tadi sesuai yang kita bahas yang di awal tadi nih Mbak Rina. Jadi memang harus kita hitung dulu apakah kita termasuk di status gizi yang mana nih, apakah sudah masih normal tapi terlihat kurus seperti itu ya, atau sudah memang underweight atau kurus tadi. Kalau memang kurus kita usahakan diet sampai mencapai berat badan ideal. Nah sebaliknya kalau memang terlihat gemuk kita hitung lagi nih apakah sesuai IMT-nya tadi. Kalau memang ternyata memang sudah berlebihan, mari kita jalankan program diet untuk mencapai berat badan ideal juga gitu. Jadi nggak bisa yang kayaknya orang gemuk sehat nih, kalau yang kurus penyakitan, nggak bisa kita ngejudge seperti itu. Belum ini sih belum tidak mendasar sih kalau menurut saya gitu. Karena namanya sakit dan sehat dari dalam ya Bu ya. Bukan yang kelihatan secara fisik nih ini dia gemuk jadi dia sehat. Yang kurus penyakitan, tapi tidak menutup kemungkinan juga memang kebanyakan memang ada yang kurang gizi itu memang mudah atau rentan sekali terkena penyakit. Oh, mudah drop ya. Cuma jangan salah Mbak, obesitas salah satu pemicu berbagai penyakit degeneratif lainnya. Malah lebih berbahaya ternyata. Jantung betul, ada jantung, hipertensi, stroke dan lain sebagainya. Wow, menakutkan ya. Menakutkan sekali. Harus tujuan akhir dari diet itu adalah bukan untuk kurus ya. Bukan hanya kurus atau menurunkan berat badan, tapi harus sehat gitu. Itu kuncinya sehat gitu pemirsa ya. Oke, lanjut lagi. Ada Citra di Pelamboyan katanya kalau saya katanya dia kok tidak makan malam, apakah itu salah satu cara efektif untuk diet katanya? Sebenarnya bisa dikatakan bagus Mbak atau efektif, hanya saja itu mau tanya dulu tuh tidak makan malamnya tapi frekuensi makan sebenarnya ada berapa kali dalam sehari. Nah diet yang sehat itu sebenarnya tetap makannya 3 kali sehari. Cuman mungkin jamnya yang diatur ya Mbak ya. Yang tadinya makan pagi sarapan, kemudian makan siang, nah makan malamnya diganti dengan makan sore misalnya seperti itu. Itu untuk frekuensinya Mbak ya 3 kali dalam sehari. Tapi misalnya makan malamnya diganti dengan bahan yang lebih sehat, bahan makanan yang lebih sehat seperti buah-buahan misalnya itu lebih baik lagi. Berserat ya. Betul, karena khawatirnya yang menjalankan diet tadi memang metabolisme di dalam tubuhnya memerlukan energi di malam hari, semisal seperti itu. Jadi tetap harus ada asupan sebenarnya, cuman bahan makanannya yang kita ganti yang lebih sehat. Jangan full karbo, protein dan lain-lain juga ya. Oke, baiklah. Jadi harus diperhatikan dan seperti yang disampaikan harus konsul ya. Oke, dan ada Dandi di Tanjung, bagaimana dengan orang yang kurus tapi perutnya buncit, apakah itu termasuk obes? Kalau obesitas tadi biasanya indikator utama yang digunakan adalah indeks massa tubuh, IMT tadi Mbak. Nah tapi kalau bicara tentang perutnya yang besar, itu berarti indikator pemeriksaannya beda lagi. Itu memakai perhitungan lingkar perut. Nah, jadi lingkar perut untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Batasnya untuk laki-laki maksimal 90 cm. Di atas 90 cm itu dikatakan beresiko obesitas seperti itu. Sama dengan perempuan, tapi perempuannya hanya di 80 cm. Jadi kalau lebih dari 80 cm lingkar perutnya itu bisa jadi beresiko nantinya obesitas. Wow, jadi harus diperiksakan ya. Mau mengukurnya pakai? Ada pengukur lingkar perut itu kalau di tempat kita. Bukan yang meteran itu yang bukan ya? Oke. Sebenarnya bisa sih, tapi kayak kurang pas aja itu buat kain sama perut. Iya, beda berarti Bu ya. Bisa sih kayaknya bisa. Oke. Kalau memang nggak ada kan itu mau di rumah mau dicoba. Iya. Oke, bisa dicoba ya kalau mau. Tapi kalau mau yang
lebih pasti ke ibu ya, ke rumah sakit. Oke, yang terakhir ada Edi di Mabun, bagaimana orang yang badannya kurus tapi mau gemuk? Nah itu bagaimana nih? Apakah sama dengan si obes tadi perlu hal-hal yang diet tadi dan lain sebagainya? Sama Mbak Rina. Jadi intinya seseorang dikatakan malnutrisi itu tidak hanya yang kurus atau yang gizi buruk, tapi yang obesitas juga malnutrisi sebenarnya. Di mana baik yang kurus maupun yang obesitas tadi atau yang kegemukan itu seharusnya mencapai berat badan ideal, berat badan normal. Jadi bagaimana caranya? Sama, ada program diet yang harus dia jalankan. Begitu, dan itu pun harus konsultasi lagi, apakah tepat nih. Misalnya kadang orang kurus dia ngerasa kurus lalu kayaknya aku harus nggak apa-apa dan minum yang manis semisal gitu ya, makan yang berlemak supaya nih itu agak keliru itu. Oh gitu. Jadi gimana? Yang benar-benar mau sehat itu tidak melihat dari yang penting berat badannya naik, sama Mbak dengan si obesitas tadi. Dia jangan sampai tujuannya hanya ingin kurus menurunkan, tapi lupa dengan yang lain-lain gitu loh, metabolisme di dalam tubuh. Sama dengan orang yang kurus ini tadi yang mau mencapai berat badan ideal, nggak gitu. Nah khawatirnya nanti ketika memang berat badannya naik, tapi naiknya nggak ideal, naiknya ke beberapa, salah satunya tadi perut tadi aja misalnya. Nah itu karena memang kesalahan pemilihan bahan makanan seperti itu, terlalu banyak kandungan lemaknya, lemak jahat. Itu misalnya larinya ke perut gitu-gitu Mbak. Jadi memang harus diperhatikan sih, tidak hanya harus makan banyak, harus makan yang berlemak atau yang manis, nggak apa-apa nih yang si kurus tadi untuk agak gemukan misalnya, agak keliru kalau memang tidak disesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu. Wow, menarik sekali ya, dan semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan. Dan terakhir nih Dok, sebelum kita tutup, adakah pesan gitu kepada masyarakat yang ingin memulai nih, misalnya sudah merasa agak berat, kaki sudah sakit, menyangga tubuh. Adakah pesan kepada masyarakat yang ingin memulai suatu perubahan perubahan kecil untuk menuju kesehatan? Dan ada tips kah untuk hidup sehat? Silakan. Baik, hidup sehat tentunya jadi harapan semua orang ya Mbak ya. Saya sendiri begitu sangat berharap sekali kita bisa hidup sehat. Hanya saja dalam hal ini perlu kerjasama dengan diri sendiri. Kita harus ada tekad bahwa memang ini buat aku loh nantinya. Jadi makanan kita harus pilih yang sehat, menghindari makanan yang tidak sehat, termasuk tadi makanan atau minuman yang cepat saji misalnya. Jadi usahakan kita bikin makanan yang lebih sehat. Bahan makanannya kita pilih yang sekiranya itu mencukupi atau memenuhi apa yang diperlukan oleh tubuh. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kayak makanan pokok, kemudian lauk pauk, itu tetap harus disertai dengan sayur dan buah-buahan. Penting untuk masyarakat untuk membiasakan memakan atau mengonsumsi satu jenis buah saja untuk makan siang misalnya. Kalau tidak bisa untuk 3 kali sehari misalnya, setidaknya di makan siang itu minimal ada 1 jenis buah yang dikonsumsi gitu. Nah jangan lupa aktivitas fisik juga Mbak. Jadi kita kalau berbicara gizi itu erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Jadi yang teman-teman yang mungkin dalam hal ini sudah dalam kondisi obesitas itu jangan berkecil hati. Bisa kok turun dengan diet sehat, dengan yang jauh lebih aman seperti itu, dengan cara coba konsultasikan dengan ahli gizi terdekat mungkin kayak gitu, atau mau ke dokter silahkan, asal ada dampingan dari tim medis seperti itu, supaya itu tadi untuk jangka panjang baik untuk kesehatan, tidak hanya menurunkan berat badan. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi kuncinya adalah untuk sehat ya, bukan untuk kurus. Kurus adalah bonus. Iya. Tidak estetika semata ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Banyak sekali yang bisa diambil pada kesempatan kali ini. Tidak hanya untuk yang obes saja gitu ya, yang baru bertubuh kurus ataupun ideal, ini juga penting ini agar tidak overweight gitu, Mohon maaf kalau banyak kurangnya juga ya Mbak Rina. Ini mungkin buat masyarakat di luar juga kalau
ingin lebih tahu, lebih detail tentang dietnya, bisa mengunjungi praktiknya ahli gizi seperti itu atau dokter. Dan tadi di puskesmas sudah ada ahli gizi, banyak sudah tersebar di Tabalong juga. Jadi misalnya agak jauh gitu ke RSUD bisa ke puskesmas di wilayah masing-masing ya. Betul. Oke, terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan hadir, dan terima kasih juga para pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir tadi, dan semoga banyak manfaat yang bisa Anda ambil. Rina bersama ahli gizi dan Masjid Umum Daerah Haji Badarun Qasim Gusti Dena Mustika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa kembali di next episode di Papadahan Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.